hadir dalam majlis ini, yang semua kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa mendapatkan cucuran rahmat, cucuran kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga berharap semoga diakui kelak sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah akan kenikmatan yang senantiasa yang Allah berikan kepada kita. Pun juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang mulia, nikmat yang agung, anugerah terbesar, anugerah terindah buat umat manusia, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah turunkan jadi rahmat, yang Allah utus jadi penebar kasih sayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi enggak diutus melainkan menjadi rahmat, menjadi penebar kasih sayang bagi kita umat manusia dan umumnya untuk seluruh makhluk. Saya gemeteran ini, karena biasanya ngajinya pakai kitab, ini disuruh ngomong. Ntar ngomongnya kayak gimana? Biasa dah, pakai teknik radio rusak. Kalau jangan caprak kagak ada gunanya, ya berarti dia radio rusak tuh si Haji. Ya, AM-nya nggak dapet. Ya, kalau emang ntar ada manfaatnya, kita bisa ambil hikmahnya bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga selalu tercurah kepada anugerah terindah bagi kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang malam ini kita peringati maulidnya, yang malam ini kita peringati hari kelahirannya, yang malam ini kita bacakan sejarahnya. Lewat mana? Lewat pembacaan Barzanji tadi. Lewat pembacaan tadi disirahkan, dikisahkan. Kan kapan-kapan kita bikin maulidnya tuh ada yang ada artinya, Bang. Jadi baca maulid Abang artiin, baca lagi satu pasal Abang artiin, gitu ya. Jadi kita enak ya, kalau dibilang suruh baca ya di rumah, ya nggak dibaca. Ya, nah kadang-kadang kita udah begitu. Kenapa? Karyanya indah, karya Syekh Ja'far, ya ini paling indah. Nah, dan yang familiar di kita yang ini. Yang lain banyak. Ada Sibtud Duron, ada Diba, ada lagi Diaulame, banyak. Yang orang perempuan biasanya apa? Syaraful Anam, wah banyak. Bentuk bagian dari pengagungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari berbagai literatur, banyak banget keuntungan bagi kita yang baca maulid, bahkan yang cuma datang ke tempat perayaan maulid, untungnya banyak. Siapa bilang? Yang bilang Khalifah Abu Bakar Siddiq bilang, siapa orang yang menginfakkan 1 dirham aja, dan gara-gara 1 dirham itu terjadi pembacaan maulid, apa kata Sayyidina Abu Bakar? Kana rafiqi fil jannah, nanti dia bakal menjadi rafiq, teman dekat. Jadi nanti di yaumil qiyamah jadi teman dekatnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Lalu Sayyidina Umar bilangnya apa? Siapa orang yang membesarkan, mengagungkan. Kalau kita baca biasa aja romannya, kita masih lemes-lemes aja ya. Malam ini dihadirin ada hadroh. Apa tuh hadroh? Proses menghadirkan supaya jiwanya tuh terpanggil. Kalau cuma aki-aki doang baca ya Nabi salam alaika ya Rasul, tapi kalau ada ini kan enak. Bid'ah ya boleh aja sebut bid'ah, yang penting ini baik. Gara-gara ini mulut kita tanpa sengaja tersentuh hatinya, terhadirkan hadirnya hatinya untuk menghadirkan baginda Nabi lewat pembacaan sholawat. Didorong sama orang, diadain,
maulid, dia nyumbangnya cuma sedikit, tapi terjadi pembacaan maulid, maka dia sungguh telah menghidupkan agama Islam. Jadi enak. Dibayangin dah, kaki doang baca. Oh, iya betul. Sayyidina Utsman bilangnya apa? Siapa orang yang berinfak 1 dirham demi membacanya maulid, maka seakan-akan orang tersebut telah syahid di medan perang membela baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan lebih indah lagi Sayyidina Ali bilang, orang yang datang ke maulid, orang yang menghidupkan maulid, orang yang berinfak untuk maulid, dia tidak akan keluar dari dunia. Tahu keluar dari dunia? Keluar dari dunia tahu? Gak bakal mati kecuali dalam keadaan iman, dan nanti di yaumil qiyamah masuk ke surganya Allah bighairi hisab, tanpa hisabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Indah pokoknya kalau udah untuk urusan maulid, indah. Semuanya orang pasti berpartisipasi. Dia datang aja udah berpartisipasi. Bisa sedih orang, ya panitia juga udah disiapin, maka lain, kue lain, pisang lain, buah anggur lain, kopi lain, rokok lain juga. Ya, kagak ada yang datang, sedih. Sama ceritanya Ummi Kulsum di Mesir tuh gitu. Dulu diceritakan itu Ummi Kulsum tua, nenek-nenek tua. Ya, yang bunyinya kalau diboncengin motor udah pok itu. Ya, kirain baru kita kempes, bukan. Ulitnya udah pok dah. Udah tua. Kalau di sini kita ngadain maulid enak, bareng-bareng. Musola mau ngadain maulid, nyaut banyak. Ya airnya, saya buahnya, saya lauknya, saya tim hadronya, saya ini nasinya, saya jengkolnya, banyak. Di sana enggak sendiri. Tapi karena ada mahabbah, karena ada cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dia cuma pengen ngerayain maulid. Emang itu nenek-nenek punya apa? Kagak punya apa-apa. Duit? Kagak punya. Harta kali buat dijual? Kagak ada juga. Rumah? Ya rumah yang begitu di Mesir, atau orang Mesir juga ya. Nah kentut angin mending nih, kentut angin. Masih rokok, agak punya. Yang dia punya anak perempuan. Akhirnya anak perempuan diajak ngomong karena saking cintanya, dijual tuh anak aku. Ayo lu siap-siap dah lu. Diam dah. Punya duit, dibelanjain ke pasar. Beli makanan pokok, beli buah-buahan, beli sajian, beli minum apa segala macam, semua dibeli, disiapin sama itu nenek. Bang, merokok bang, loh. Bimbang dengerin doang bagian saya ini. Ya ngomong. Nenek-nenek udah nyiapin, semua udah siap. Habis asar nenek-nenek ngundang. Ya datang ke rumah tetangga, tok, assalamualaikum. Ntar datang ya maulid di rumah saya, tok, assalamualaikum. Datang ya tok, Pak Ustadz, datang ya Ustadz. Emang udah sejarahnya, kalau emang bukan di sono doang kali ya, di kampung sono, di negeri Konoha juga sama. Kalau yang ngajak undang rada-rada orang Kismin mah yang datang dikit. Tahu itu? Ya, datang dikit kali. Nah ini nyampe maghrib makanan udah rapi, tikar udah digelar tuh nenek-nenek DWK. Makanan udah disiapin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ajan. Maghrib lagi kan, maghrib udah. Ajan Isya. Pas begitu ajan Isya, itu
nungguin jam 8 kan belum ada yang assalamualaikum juga, jam 9 belum ada yang assalamualaikum juga, jam setengah 10, jam 10 belum ada yang datang juga. Udah siap buat apa? Buat apa? Buat maulid. Dia pengen rumahnya dibacain maulid, disiapin semua. Gak ada yang datang bang, sampai jam setengah 11 dia tungguin. Jam 11 dia syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kesedihan yang amat sangat. Begini amat dia jadi orang susah, udah ngundang kok udah nyiapin, gak ada yang datang juga. Dia angkat tangannya, Allah, ya Allah, saya udah sebegini cinta sama baginda Nabi, yang saya punya saya jual, saya siapin buat baginda Nabi. Pengen rumah saya dibacain maulid baginda Nabi. Ya Allah, saya mohon Kau tunjukkan keagungan Nabi-Mu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah ya, ceritanya lanjut besok. Itu nenek-nenek sambil di atas sejadah. Ya, kalau modelnya kita mah leleyepan, tahu bang leleyepan? Leleyep-leyep begitu, tiba-tiba rumahnya diketok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdak bangun. Setelah bangun, dia buka pintunya. Setelah dibuka pintunya, dia bingung dan dia terheran-heran, ini siapa manusia begitu indahnya, begitu gantengnya, begitu gagahnya, berpancar sinar darinya. Siapa engkau wahai tamu? Apa jawaban itu? Woi, jawaban itu tamu apa? Ana Muhammad bin Abdullah, yang datang langsung baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama 200 para nabi yang lain. Bacakan sirah Nabawi. Setelah dibacakan oleh para nabi-nabi yang lain sirah Nabawi, Nabi pamit. Nabi pamit. Ama itu nenek, nenek. Udah coba diam aja lu pada ngapa bang? Gue jadi serem kalau ngeliatin gue aja ini. Takut bang saya diliatin. Rokok ngapa? Saya mau bingung doang terus. Ini sebenarnya lagi merhatiin apa yang mau dengan ngantuk ini. Ya saya ngaji 8:30 kelar ya bang ya. Iya. Udah jam berapa? Oh udah lewat. Lihat lagi dah. Pamit bersama 200 para nabi yang lain. Amin. Herannya itu makanan blus hilang. Subhanallah, hilang tuh makanan. Bungkus kali para nabi. Kalau kisahnya begitu aja deh, hilang, kita nggak tahu dari mana ya. Iya, plastiknya udah dikeluarin udah ngeliatin plastik aja lu. Saking kegirangannya sujud syukur tuh si nenek, saking dia kegirangan sujud syukur, dan sontak satu Mesir menjadi geger gara-gara ini nenek. Kenapa gegernya? Rumahnya kekunci, cuma bau wangi banget wangi. Dicariin ini nenek-nenek kagak keluar ini nyai. Ya, udah berapa jam aja kagak keluar. Biasanya kelihatan aja nyapu aja mah gitu ya. Ya kita modelnya begitu kan. Cuma kagak keluar, tapi kan rumahnya wangi. Didobrak rumahnya. Dan ditemukan jasadnya telah kaku dalam keadaan sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh maulid. Ya. Kalau begitu pertanyaannya, dia punya cinta kayak begitu, kita cinta nggak sama Nabi Muhammad? Cinta.
Udah diem lagi aja. Cinta apa kagak sama Nabi Muhammad? Cinta gak sama Nabi Muhammad? Cinta. Tinggal pertanyaan kedua, lu nyumbang berapa duit maulid? Ada punya anak yang bandel-bandel dikit, jual dah. Mendingan gue jual lo daripada bandel buat maulid. Dulu tahu dah. Ya, itu bentuk kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbalasnya enggak cuma nanti di akhirat, tapi di dunia dijawab juga, dibayar juga, dikasih juga ujurnya, kelihatan juga. Itu bagian dari cinta kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau dari cerita yang kayak begitu, bahkan kita cerita-cerita, dengar cerita orang-orang soleh, bagaimana dia ngeluarin rezekinya, dia ngeluarin hartanya, dia ngeluarin tenaganya buat maulid, nggak ada yang sayang, kagak ada yang sayang. Kenapa? Yakin, pan modalnya yakin. Lu kagak yakin mau diceritain 7 recep juga kagak bakal yakin. Keluarnya ya goceng lagi. Kata panitia keliling tok. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ji, apa bang? Maulid. Ya curhat dah. Waduh bang, ini gimana ya? Mana tanggal segini ya? Gara-gara kagak yakin. Lah itu tadi cerita nenek-nenek, yakinnya kayak gimana? Dijawab langsung. Bahkan kisah cerita anak Yahudi, Nasrani yang datang ke perayaan Maulid, kemudian di perayaan Maulid terjadi bom bunuh diri, anaknya sakit, udah dioperasi, dan operasinya yang berat. Ini kisah udah banyak, ya di reel Instagram udah bisa dilihat. Ya, karena bapaknya Nasrani, emaknya Nasrani, ini anak datang ngikut ke perayaan Maulid. Terjadi bom bunuh diri, yang ngancurin, yang ngagagalin itu perayaan Maulid. Ini anak jadi korban. Anak jadi korban, padahal ini anak bukan anak muslim, non muslim, dibawa ke rumah sakit. Nah, kalau udah ada rumah sakit kan berarti upaya sekarang, ya enggak? Bukan yang zaman-zaman dulu. Iya. Bukan yang zaman-zaman dulu. Sampai orang tuanya kesel. Ini gara-gara ngikut-ikutan maulid nih jadi begini nih. Bahasa kita ya begitu. Ya enggak? Iya enggak? Kekesalannya yang kayak begitu bikin dia kesel, sehingga dapat pada situasi di mana ini tuh anak udah dioperasi dan ditinggal sendiri. Tiba-tiba ini anak ditinggal semuanya pada keluar dari ruangan. Pas habis keluar dari ruangan itu anak terlalu sadar dan dia teriak-teriak, jangan biarkan dia pergi, tutup pintunya, biar dia di sini. Itu anak kecil teriak-teriak kayak begitu. Lu bapaknya kaget, emaknya kaget. Lu kan tadi lagi sakarat, lu kan lagi tadi koma, lu kan tadi gak bisa ngapa-ngapain, tiba-tiba sekarang dia bisa teriak. Jangan ditutup, biarin dia di sini. Ditanya sama itu anak, siapa ini? Oh, Ngaji Jeni? Bukan, dia di bawah beduk. Siapa yang diem di sini aja, Dempul? Jangan, dia mah apa aja habis. Ya, Pul. Begini aja bercanda ya, nanti jangan pada ngantuk aja ya. Tapi dijawab sama anak itu, Muhammad itu adalah Nabi Muhammad. Dibuktiin bahwasannya hadir aja, datang doang. Agama Islam ya kagak tahu, dia aja datang aja. Ya enggak? Iya. Itu sebegitu yakin dan sebegitu banyak. Masih ada banyak kisah-kisah yang
dengan maulidnya baginda Nabi besar Muhammad terjadilah berbagai keanehan-keanehan yang mengagungkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kagak rugi. Saya nyadarin rokok ya Pak, abang doang pada ngerokok ya. Saya tadi di bis kagak ngerokok, ini lagi nyampe sini ya. Abang ngerokok, saya ngerokok, setuju? Boleh kali. Kang, boleh Kang? Iya, daripada kaku ini. Kayaknya enak Pul, kalau dikasih rekar mah berarti boleh duduk ngomongnya. Kalau berdiri bingung gua bener dah. Menahan kaki ya. Jangan dinyot, betul. Jangan ragu. Apa yang kita keluarin bakalan datang. Udah banyak hadisnya, udah banyak keterangannya, ntar dia datang. Apalagi kita yakin bahwasanya ada syafaatul uzma, pertolongan yang agung dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita keluarin bakalan balik. Yang kita keluarin bakalan balik. Dan kata siapa? Kata Syekh Ma'ruf Al-Karhi, barang siapa yang baca maulid terus di depannya ditaruhin air. Nah, kalau di daerah Kulon nih isinya, kalau pembacaan maulid isinya aqua pada dibuka-bukain botol nih. Au milhin atau garam. Ya, atau buah-buahan, au dirhamin atau uang yang ente bawa di maulid, uang ente bawa ke maulid nih. Ya. Kalau itu dicampurin, keberkahannya kagak bakal hilang. Kalau garam kan ya, jangan tahu belinya, jangan tahu sendiri banyak-banyak Bang, 200.000 aja. Kan orang aneh aja, biasanya kan air. Nah ini bukan garam sih. Jangan sayang-sayang buat maulid. Nanti di yaumil qiyamah ketika kita lagi pada ngantri, ya, pada ngantri itu matahari jaraknya cuma sepenggalan dari kita, semua orang pada kepanasan, tergantung bagaimana amalnya. Lah, ini kita lihat Aris, mana Aris? Lapan Aris adem itu. Adem. Riz lu kok adem? Adem lah. Gua waktu dulu tahun 2023 gua ngerayain maulid. Nyumbang gua, makanya di atas gua lihat tuh. Nggak kepanasan. Lu lihat gak di atas gua apaan? Apaan Riz? Semangka. Emang gua bawanya semangka. Lah adem. Bawanya pisang jadi syafaat, bawanya air jadi syafaat. Benar, bukan enggak. Maka wayah apa nih kita nih bakalan bikin yang rada gede? Biar apa? Biar bocah-bocah kita tampil. Anak kita tampil nih, bikinin panggung mau Bang terus di sini. Ya, iya. Lu diundang lagi nggak mau? Mau nggak? Undang lagi? Ya catat nomor handphonenya. Iya, anak kita tampil, anak kita baca sholawat. Biarin jangan ngek-ngekan di situ kan. Yang penting dia udah punya rasa besar. Ya, iya. Kita kumpulin kapan sama-sama, bikin pur. Ceramah yang rada kerenan juga, ya. Jadi Jack misalnya. Udah ketawa belakangan, lebih mujir dah, lebih serem lagi. Ya, jangan takut. Ya, kenapa? Karena itu bakalan datang kepada kita. Emang sebenarnya perayaan ini adalah perayaan yang lagi-lagi baliknya bukan ke orang yang kita bacain. Ya enggak? Kemarin pengajian malam Jumat tuh kita baca sholawat enggak cuma ke Nabi tapi ke kita juga. Buktinya apa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah bersolawatnya Allah menambahkan rahmat, mencucurkan rahmat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat juga sama. Malaikat juga minta kepada Allah agar menambahkan rahmat kasih sayang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lempengan kita satu kali kita baca sholawat dibalas 10 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah pernah bilang sama Jibril, itu udah madep sono kan, kalau madep sini mah saya ini juga kaget.
Bril, turun ke bumi. Siap ya Allah. Oh, belum jalan. Saya bingung mau mana ini buminya. Oh, bumi luas ya Allah. Mau mana ini saya turunnya? Turun. Kemana? Mana ini kita? Jakarta. Wih, Jakarta luas ya Allah. Jakarta luas. Sebelah mananya? No. Dekat laut. Dekat laut mana ya Allah? Yang dekat laut Jakarta Utara. Enggak. Sebelah sinian lagi. Mana? Hei, sebelah sinian lagi dekat pinggir tol. Oh, petukangan ya Allah. Iya. Datang. Ketika udah datang, dia lihat, lapor balik lagi pada Allah. Ya Allah, ada orang kampung petukangan ada ya Allah ada. Dia bilang ngapain dia? Oh, dia lagi pada datang, dia lagi pada kumpul malam Jumat. Disaksikan. Ngapain dia pada datang? Baca maulid baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang. Berapa banyak? 300 ya Allah. Sendalnya kehitung sama jarinya ini. 300 datang. Hadir semua hadir. Ambilin dosanya Bril, angkat. Dosanya orang yang datang hadir ke perayaan maulid diangkat oleh malaikat Jibril. Dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ini dosa bawa kemana? Dosa siapa? Itu yang tadi orang petukangan. RT berapa nih Bang? RT 8. Orang RT 8 ini dosanya. Dosa apa? Dosa bohongin bini ada ya Allah nih. Ya, dosa buat kosong juga ada nih ya Allah. Dosa ngomongin tetangga ada. Dosa ngomongin orang ada. Ini mau dibuang kemana ya Allah? Ini dekatnya kemana emang? Ya dia di tengah-tengah ya Allah. Ya udah nah, buang lo ke utara. Kemana ya Allah? No, buang ke laut. Kepik lo bawa kepik. Dibawa dosa oleh malaikat Jibril. Udah mau nyampe pik, baru habis tol doang, tiba-tiba laut jawab, Bril, lu kayaknya mau ke gua ya? Iya. Kok lu tahu? Iya. Jangan ke gua. Emang itu apaan? Dosa. Dosa siapa? Orang RT 8. Jangan ke gua. Emang kenapa? Kalau gua mampu, kalau gua tahan, bisa. Kalau gua nggak tahan, gua bisa nimbulin tsunami. Kesian. Baliknya ke sini juga emang kita yang dekat ya. Alhamdulillah. Jangan ke gua, balik lagi dia. Ya Allah, ini dosa mana? Ini dosa utara mana ya Allah? Laut ogah. Ya udah, mana lagi yang dekat? Puncak kali. Bawa dah ke puncak, ke gunung. Ya. Pas begitu baru nyampe keluar tol Ciawi, gunung udah ngomong. Gunung udah bilang, apa itu Jibril yang kau bawa? Dosa. Dosa mana? Orang petukangan. Ya, Jibril, lu bawa ke gua. Di sini aja lagi banyak banget pada tahun baru, ya, Jibril. Jangan bawa ke gua. Kalau gua kuat, kalau gua kagak kuat, gua bisa meletus. Kasihan laharnya nyampe juga ke petukangan aja balik lagi petukangan. Bagaimana ini ya Allah? Ganti dosanya digantikan menjadi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, iya. Makanya ini tempat udah enak, teramat enak. Ngaji dari yang di dalam. Bang, dulu ngaji yang gitu, dium aja. Depannya udah kayak dukun air putih dong. Ya, elang rokok kagak, apa kagak. Sekarang ngaji udah enak nih. Tinggal gurunya doang yang kagak enak kali. Ya, iya, ngaji udah enak. Kopi ada nggak Bang? Ada nggak kopi? Ada kopi, ada teh, ada. Tinggal mesen. Bilang doang tuh mau Bagol, saya kopi gitu ya. Paling kata mau Bagol, kamu lu bawain kagak. Dibawain Bang, kalau bawa rajin. Ada yang bawa Nescafe, ada yang bawa kapal api, ada yang bawa getuk. Apa nih dibawa malam Jumat? Itu ntar bakalan jadi saksi.
Kalau apa? Kalau di malam Jumat ini kita udah sama-sama nurut sama perintah Allah buat tolak ilmu, buat nuntut ilmu, biarin. Jadi sifat 20 lagi gak biarin. Orang ditanya juga banyak yang gak bisa ya. Iya, kalau ditanya ya mau binafsihi lawannya apa? Oh, jawabannya itu bang. Oh aja tuh. Oh apaan gitu. Jadi kita belajar. Memang kenapa? Karena kita masih kewajiban. Kewajiban apa? Nuntut ilmu. Kenapa? Karena nuntut ilmu minal lahdi ilal lahdi. Dari dibuai-buai, dari gendongan, dari ayunan lima bapak kita, sampai entar kita bujur kampu di liang lahat, kita masih kewajiban nuntut ilmu. Pengen tahu jauh dari ilmu, belangsak orang nggak tahu ilmu, belangsak. Sampai sekarang nih jadi bapak, wajib nuntut ilmu, wajib. Emang kenapa? Lah emang kudu begitu bang. Coba kita andai-andai ini misalnya orang Wonogiri atau orang mana dah, orang Ampung dah ceritanya pernah datang ke Jakarta 30 tahun yang lalu. Ulang, 30 tahun yang lalu. Anaknya mau kuliah, bilang sama bapaknya, bilang sama tuh orang, Mas, Pak, aku mau kuliah tapi aku belum pernah ke Jakarta. Yuk tuntun saya yuk, ajak saya yuk, anterin saya yuk ke Jakarta. Dianterin, naik bis, nyampe Kampung Rambutan udah mangap bang. Hah? Kenapa pak? Dulu gak kayak gini nak. Oh dulu bukan kayak gini ya? Iya. Itu emasnya yang nanya, yang nganterin, ditanya sama adenya, kenapa mas kok bengong aja? Udah berubah banget ini sekarang deh. Oh gitu ya mas. Iya. Sekarang saya mau kencing mas, gimana kencingnya ya? Wah dulu sih di sini deh, ada pohon ini, pohon bengkol. Mas kan pohon bengkolnya udah kagak. Naik angkot, ya mau ke Sorono, mana? Mana UNJ, mana UNJ? Rawamangun. Iya, orang begitu. Nah, dulu lewatnya jalur bawah deh, kok sekarang udah ke atas ya? Kata yang dianterin apa? Ya, kalau begini mau gue mau dianterin lu kenanya, sama aja bohong. Maksudnya apa sih Ji lu ngomong kayak gitu? Kita yang orang tua harus kita bertransformasi, kita harus berinovasi, kita harus melakukan pembaharuan buat anak-anak kita. Supaya apa? Nuntunnya bisa. Nah, makanya kewajiban nuntut ilmu kita masih. Karena kalau kumpul mah ide jadi banyak, masalah jadi terang. Ada yang nggak ketemu gara-gara banyak otak, banyak ide, jadi kebaca. Ayo kumpul, ayo ngaji, ayo kita diskusi di sini apa yang jadi, supaya apa? Ntar kita nuntun anak kita jadi bisa. Kalau kita mau ngajarin anak kita, Pak, aku ada pembagian nih Pak, aku ada tambah-tambahan. Masa iya anak kita patahin lidi lagi? Dulu patahin lidi kan ya? Iya, 1, 2, 3 digeser 1 gitu. Jadi udah gak nyaman. Sama dengan ilmu-ilmu yang lain, menuntut kita untuk berinovasi, untuk melakukan pembaharuan supaya kita update sama yang namanya ilmu. Zamannya berubah, kitanya nggak boleh berubah. Ya, kata Sayyidina Ali begitu kan. Laula khamsu khisalin la sara nasu kal bahaim. Oh maaf, laula khamsu khisalin la sara nasu kulluhum salihin. Kata Sayyidina Ali bilang begitu, kalau 5 ini perkara nggak ada di muka bumi, ini orang semua bakalan jadi orang soleh. Mana? Kata Sayyidina Ali, al-qana'atu bil jahli, merasa cukup dengan kebodohan yang kita miliki itu bisa bikin kita jadi soleh. Kita mau gak jadi orang yang soleh? Hei Pak, mau jadi orang soleh? Mau. Jangan ngerasa cukup dengan kebodohan, dengan ketidaktahuan yang kita
punya. Nyemangatin bagus kan, kadang-kadang kita nyemangatin gitu ya. Udah neng, tong, biarin bapak lu udah tolol, lu yang biar pada pinter. Nyemangatinnya orang salah. Tapi ngerasa kita tolol dan cukup dengan tololan kita di situ, kita bego ya bego aja terus. Itu yang bikin kita lama-lama jadi kagak soleh. Bagaimana jadinya kalau biar gak soleh? Buang yang kayak gitu. Neng pinter, bapak juga pengen pinter. Bapak kemana sih pak? Ayah kemana sih ya? Ya, engkong mau kemana sih kong? Malam Jumat gak ada mulu. Aku main gak ada engkong. Engkong ngaji, bapak ngaji, ayah ngaji. Sadar dia, oh udah tua aja masih ngaji. Udah habis capek, pergi, narik, pergi, kerja, pulang, timbang mandi doang. Sama nyuap, 3 suap, 4 suap, 5 suap, 7 suap, jadi banyak. Bis itu selesai, ajar isya udah jalan ngaji. Anak punya rekaman bang. Karena anak mungkin salah ketika kita ngasih taunya lewat pendengar. Lemah dia. Tapi anak enggak pernah salah, anak enggak pernah gagal kalau yang jadi contohnya itu lewat yang dia lihat. Betul lah betul. Betul lah betul. Betul betul. Iya. Dia bisa niru. Dia tepok pantat emaknya, pok. Dede ngapain sih nempok? Kayak bapak ya, kan? Kayak bapak mah gitu ya. Emang jeliya. Ya. Nah yang 4 lagi Sayyidina Ali kita jadiin PR, tapi yakin dan percaya apa yang menjadi langkah kita kesini ntar jadi saksi bahwasannya kita pernah duduk nuntut ilmu, kita gugurin kewajiban kita, kagak bakal hilang. Yuk di momentum Maulid nih, kita kan lagi ngerayain Maulid nih, walaupun Maulid Turki katanya ya bang, apa emang Turki? Salah bang, turut-turut aki-aki. Ya, aki-aki semua nggak ada nenek-nenek ya. Ini Maulid Turki, ini lewat sini nih, yuk kita sadarin diri kita. Mana Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak. Lagi-lagi ngomonginnya soal akhlak. Kenapa paling penting? Ada anak pinter banget. Gue tanya, gurunya belum jawab, belum ngasih soal selesai aja udah angkat tangan. Jawabannya 12 bu. Widih. Itu anak gurunya baru ngebacain soal langsung. Ya, dia teriakin jawabannya 12 Rabiul Awal bu. Wih, pinternya bukan main. Rankingnya 1+1. Kalau 1 doang kan cuma dia itu ya. Ini mah di atasnya 1 gimana dia tuh bilangnya? Rapot semua 100 semua, pinter banget. Tapi pas begitu pulang sekolah, tasnya dilempar, sepatunya dilempar. Aku capek, aku habis sekolah. Enak nggak tuh kira-kira gitu? Kagak jadi. Nilainya bagus, segala macam, ahlaknya kayak begitu ya. Mana mau jadi kerjain mulu lagi jadi kamu ojek, pagi nganter, pulang nganter, jemput, itu anak. Ya, kadang-kadang ngadat cuma gara-gara bekalnya ketinggalan, emaknya lu nganterin lagi, ya Allah. Ya, kita kan nggak pengen punya anak yang cuma pinter inteleknya doang tapi ahlaknya kagak, bener nggak? Benar apa benar? Maka lewat sini yang kudu kita lakukan adalah bagaimana kita menjadikan contoh bagi mereka. Saya udah cerita burung beo belum? Burung beo yang dikontrakan. Bohong. Udah. Bunyinya gimana tuh burung beo? Burung beo 2,5 juta anakan, dibayarin bang. Iya, ditinggal di kontrakan, dikasih umpan yang cukup, minum yang cukup, man yang lupa 1 mesin air, kerannya dia tutup kagak kencang. Mesin air bunyinya bagaimana? Ya, pulang dari Demak, pulang kampung, datang ke sini pas gitu dia lihat
Widih, burung gua masih hidup, Maya 2,5 juta bisa jadi 7 juta nih. Iya, baru dikeluarin, dibuka ininya aja, keluarin burung yang bunyi. Wah, bunyi gua kayak mesin air. Iya, kayak contoh mesin. Lah iya, burung tentek kan gimana? Bunyi mesin gitu kan ya? Iya, otomatis mah hidup, kerannya dibuka, kagak ditutup kan? Kenceng, orang laharnya udah bunyi dia terus jadi ya. Sekarang kalau mau diakurin mahalan burung apa mahalan anak kita? Bang, anak lu gua bayarin 2,5 juta mau nggak? Bang, bisa diem mau jangan-jangan ini. Anak kita dibayarin 2,5 juta mau nggak? Kagak. Kenapa lebih mahal anak gua lah? Tapi jangan sampai salah bang, burung aja bisa salah niru, apalagi iya, burung apa lu jual? Burung tentek belum ada ini. Burung tentek dijual. Yuk, dari hikmah maulid ini kita tahu anugerah terindah buat Nabi Muhammad adalah sholat. Kenapa? Kalau Al-Quran dibawain, ya Al-Quran turun Nabi Jibril buat tak puasa, Jibril turun. Perintah zakat, Jibril turun. Tapi ingat peristiwa Isra Mi'raj, sholat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan lagi Jibril yang turun nganterin wahyu, nganterin perintah, tapi malaikat jemput baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke Baitul Maqdis, baru naik lagi ke Sidratul Muntaha. Buat apa? Buat nerima perintah sholat bang, sholat. Ini lewat sini nih, kita cakepin sholat kita. Jangan sampai kita kalah sama siapa? Sama kambing. Kambing iya, kambing aja ada di beduk, ada di musola duduk, masih ada kambing. Semuanya cuma manfaat, semua manfaat. Mana kambing yang kagak kemanfaat? Kulitnya jadi beduk, dagingnya disate, sop tulangnya disop, ya ususnya disop, digulai, kakinya masih jadi tongseng. Jangan sampai, ya kan kalau kita begitu sama kan? Kalau kita mau akurin ada emang kulit beduk dari kulit aki-aki. ada bang sember. Iya, masa iya kita kalah? Jangan sampai dia lebih mulia dibandingin kita. Sholat bang, sholat. Nabi dengan temalu-malunya minta dari 50 dikurangin jadi 5. Bolak-balik sampai 9 kali. Ya, iya, saya nih, Bapak Hasbi kan dekat tuh sama kelurahan, ya kan? Lurah sering main ke rumah Bapak Hasbi. Saya punya urusan, misalnya 500.000 saya kena lewat Bapak Abi, ya, saya minta tolong dikurangin. Bapak Abi kan dekat sama lurah. Minta tolong dikurangin gocap jadi berapa? Diskon gocap dari GoPay jadi 4,5. Saya masih berat, saya rayu lagi bang. Dan kata lagi saya masih berat ini 4,5 dikurangin lagi 400. Oleh yang 3 kalinya mas saya minta tolong dikurangin lagi. Jangankan sama lurahnya, sama babi aja saya disentil. Kurang ajar lu disuruh ulang balik. Lah iya, tapi baginda Nabi hilang, gitunya hilang. Dihilangin buat siapa? Buat umatnya. Dibilangin sama Nabi Nuh, ya lu pakai 50 waktu. Umat gua cuma bilang Allah satu aja begitu. Ya, gua bikinin kapal, ya berakin kapalnya. Iya benar nggak? Nabi Nuh, iya, cuma minta Allah satu, udah gitu doang, udah. Jangan bilang ada lagi Tuhan selain tauhidnya cuma segitu doang. Diberakin kapalnya, coba rumah kita diberakin, kita bakar tai-tainya. Nah, iya Nabi Nuh. Ini Nabi Muhammad sampai 9 kali. Benar apa benar? Terus ketika masa hidupnya dalam peperangannya, emang Nabi pernah mendoain jelek buat umatnya? Pernah apa enggak? Tapi kalau kita lihat nabi-nabi yang lain, ada yang kena topan, ya kan? Ada yang kena penyakit gatal,
Ada yang tanah yang permukaan buminya diangkat, ditublak dari bawah, pluk. Ada yang hujan api. Nabi Muhammad enggak. Bahkan pada peristiwa Taif aja Jibril udah nih, Nabi Muhammad, ini gunung udah di tangan saya. Itu orang yang ngelemparin kamu sampai dengan berdarah, tinggal numpahin doang. Tinggal nublak apa bang? Nublak tahu bang? Nublak betul dari sini bisa bluk aja, tinggal begitu doang tuh. Ayo man, tinggal minta doang. Apa jawaban? Sesman. Gitu sono ya. Ayo Nabi Muhammad tinggal bilang doang. Apa jawaban Nabi Muhammad? Jangan. Fa innahum la ya'lamun. Mereka mah enggak tahu. Sebegitu ya Nabi Muhammad. Sampai di situ habis kagak, nggak selesai sampai di situ. Udah sekarat, udah mau meninggal dunia, udah sakit. Kalau perangsanan kita kalau udah kayak begitu yang kita pikirin kan cuma warisannya. Iya, no yang ono buat beker, yang ono buat si Aris, buat si Ipul yang pada gedean. Yang di depan, itu kan ya. Iya. Nggak bilang Mono yang di depan kelurahan 2 ruko jangan diambil bulanannya. Emang apa Pak? Bukan punya gua. Banyak yang mikir kayak begitu, tapi Nabi yang ada saat sekaratnya cuma dia bilang ummati, umat saya bagaimana wahai Jibril? Wahai Israel, emang sakit banget ya kalau mau mati? Sakit wahai Muhammad, wahai Rasul, sakit. Sakitnya kayak bagaimana? Kalau kita nyabut duri enak, duri bentuknya lurus, tapi ini duri yang di dalamnya ada duri bercabang, nancep di tulang kita, nancep di kulit kita, di daging kita, langsung ditarik. Tuh sakitnya bisa puluhan bahkan ratusan kali lipat dari itu. Ya Allah, sakitnya begitu. Israel apa? Israel bang. Saya lupa ini. Israel ya. Yang nganggur, yang belum kerja. Israel balik ya. Lupa. Begitu sakitnya, iya begitu sakitnya. Lah kita cuma kesusuban doang, ya kesusuban doang. Ketika dipencet kok, elah, bini dikatain, tolong mencetnya dari situ. Bini yang ketolong gara-gara kecabut susu ketulangan, kena segala macam apa lagi. Tapi Nabi bilangnya apa? Wahai malaikat, kalau sebegitu sakitnya sakaratul maut, maka jangan kau sakiti umatku dengan sakaratul maut, limpahkan sakitnya kepada aku, kata baginda Nabi Muhammad. Berarti Nabi udah ngerasain sakitnya kita. Itu begitu sayangnya. Begitu sayangnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Maka pertanyaan yang menokok kepada diri kita, lu udah bisa apa buat Nabi Muhammad? Hei, lu Haji Fikri udah bisa apa buat mengagungkan Nabi Muhammad? Hei Bang Rusdi, apa yang udah ente lakuin buat ngagungin Nabi Muhammad? Hei pribadi-pribadi kita, yuk hadirin, kita udah bisa apa buat ngebanggain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah satu lagi datang dari Bilal. Ya, yang tentang azannya yang dia diminta buat datang lagi setelah Nabi Muhammad wafat, disuruh datang, enggak mau. Enggak kuat. Tapi ketika para sahabat yang minta tetap enggak mau. Tapi yang ketiga yang minta itu 2 cucu baginda Nabi Sayyidina Hasan wal Husain, dia datang meluk Bilal, minta langsung kepada Bilal untuk azan. Maka ketika dipeluk itu Sayyid Hasan wal Husain, dua-duanya ketemu dipeluk, wanginya sama dengan wangi badan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nggak pakai diminta tuh, air mata udah turun aja langsung, wanginya sama. Ya nggak? Iya, kita juga kalau sama demenan kita ada wanginya doang, waduh, air matanya udah lah. Hancurlah harapanku. Itu coba bilang. Begitu Sayyidul Hasan al Husain bilang, wahai Bilal, azan sebagaimana engkau azan waktu zaman Rasulullah. Nggak kuat, buat nolak nggak kuat, akhirnya naik buat azan bilang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini mah jauh dari sono, ini mah ceritanya doang. Azan, satu kampung geger yang dengar azan. Masya Allah, Bilal azan, emang Nabi Muhammad hidup lagi? Ada apa ini keanehan yang terjadi? Kumpul orang apa? Ngedengerin kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makin banyak orang. Asyhadu an la ilaha illallah. Tapi ketika sampai kepada kalimat wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, udah kagak kuat lagi Bilal. Sampai sebegitu cintanya Bilal kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kecintaan itu bikin dia ingetan terus menerus. Maka pertanyaan kita cinta nggak sama Nabi Muhammad? Cinta apa enggak? Pantas nggak kita kalau kita cinta, kita main-main, kita pelit, kita bakhil, kita nggak mau baca maulid, kita malas-malasan ngaji, kita malas-malasan sholat, pantas apa kagak? Dan mudah-mudahan dengan hikmah maulid, bulan maulid, perayaan maulid, kita mampu menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, karena budaya Indonesia sudah surat mustaqim, surat al-Adzim, al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, karim, la ilaha sallallahu alaihi ala habibika sayyidina Muhammad wal awwalin wa akhirin. Wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin wa fi ni'matika mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal 'azimi wa sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al wa awzil wa taqabbal thawab qira'atina wa tahlilina wa tasbihina wa salatina hadiyatan minna wa wasilah wa rahmatan min mawahibi fadlika nazila wa barakatan syamilan nuqaddimuha wa nudiya awlan la hadratin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa nahussu khususan ila arwahi abaihi wa ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wa ala ali kulli minhum wa ala jami'i sahabatil qurba wa tabi'in wa tabi'in wal fuqaha wal muhaddithin wa jami'il ulama'il 'amilin wa jami'il masyayikhina fid din wa nahussu khususan ila ruhil marhum Bapak Basan bin Bulan Sa'man bin Zimin al-Marhum Tabuk bin Basan al-Mudhim bin Sa'man zaman almarhum Alias bin Zaman al-Rajai al-Jilal almarhum Muhammad bin Bulan al-Rajai Sunawi bin Sajil al-Rajai bin Bulan almarhum Abdullah bin Narian almarhum Sunawi bin Bulan almarhum bin Lajan almarhum Abdullah bin Abbas almarhum Ali bin Zaid almarhum Hasan bin Sa'id almarhum Awad bin Jajan almarhum Udi bin Bulan almarhum Jailani bin Iyas Thumma ila ruya almarhumah Asya binti Najnaji almarhum Maryam binti Umat almarhum Marinum binti Basan almarhum Aimun binti Marudin almarhum Sama binti Zaman almarhum Jaisayma binti Zaman almarhum Sami binti Zaman almarhum Masani binti Saman almarhum Mardiya binti Gombleng almarhum Hamzah binti Umad almarhumah Alus binti Saman almarhumah Umah binti Umad almarhumah Yeni binti Haji Yeni almarhumah Hajjah Mayana binti Haji Muala almarhumah Yali binti Alias almarhumah Dia binti Bulan almarhumah Sani binti Haji Yeni almarhumah Suana binti Burhan almarhumah Hajjah Ana binti Bulan almarhumah Hajjah Neneng binti Bulan Tumailar wahi abaina wa ummahatina wa ajdadina khususan ila ruhi الذين اجتمعنا هنا بسببهم وتلونا القرآن العظيم لأجلهم وأوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم واجعلهم نورا يسعى ويتلألأ بين يديهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مثواهم
اللهم اجعل ثواب ذلك منا فداء لهم من النار وستر لهم وفكاك لهم ونجاة لهم من النار واجعل في قبورهم الضياء والنور الفصاح والسرور والبهجة والقبور والمغفرة على أهل القبور اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والنعمة علينا وعليهم وعلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وادخلهم الجنة مع الأنبياء والأولياء والآباء والأمهات يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران اللهم اعتقهم من النار اللهم اعتقهم من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم بحق اسمك العظيم وبجاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبحفلة بذكر مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وببركة ما قرأنا من مولد البرزنجي وما صليناه على نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اجعلنا يا الله من أهل العلم ظاهرا وباطنا ولا نسألك يا الله أن تحشرنا بعبادك الصالحين في دنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.